Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar guru-guru hebat semuanya? Alhamdulillah kita masih bisa berjumpa lagi pada video kali ini. Nah, pada video kali ini kami akan membahas tentang SKP tahun 2024 yang ada perubahan dari tahun sebelumnya. Kemarin rilis dari Kemdikbudristek sudah keluar, ini sekitar 5 hari yang lalu, itu tentang fitur pengelolaan kinerja guru dan kepala sekolah. Kemudian surat edarannya, juknisnya juga sudah, ini nomor 7607, nanti bisa di-download dan dibaca secara keseluruhan. Kemudian untuk pengelolaannya, cara panduannya, mengerjakannya dari awal hingga akhir pun sudah ada, nanti bisa kita cek sama-sama. Dan sekarang kita akan langsung coba praktik pada PMM-nya. Mari kita simak. Sekarang kita masuk ke mesin pencarian. Boleh kita ketikkan di sini PMM. Lanjut, kita klik. Nah, ini tampilan saat kita sudah login. Ini karena saya sudah login sebelumnya. Jika teman-teman belum login, silakan nanti masuk terlebih dahulu dengan menggunakan email dan passwordnya. Nah, di sini ada yang baru dari pengembangan dirinya, ada pengelolaan kinerja. Dari sini kita akan memulai membukanya. Pengelolaan kinerjanya kita klik. Kalau tampilan seperti ini, kita klik tetap di sini. Nah, ini tampilan pengelolaan kinerja terbaru yang ada di PMM. Ini karena saya tadi sudah mencoba. Jika teman-teman semuanya belum mencoba, di kotak yang biru ini tulisannya akan berbeda. Kalau saya tidak salah ingat, tulisannya itu adalah mari uji coba. Nah, kita boleh langsung klik di sini, tapi sebelumnya kita akan baca terlebih dahulu ke bawah. Alur pengelolaan kinerja itu dalam satu semester ya Bapak Ibu, itu dari Juli, Agustus, September, Oktober, November sampai ke Desember. Pengisian ini didasarkan, kita boleh cek ya, didasarkan atas rapot pendidikan satuan pendidikan kita. Nah, di sini isinya masih sama. Kita akan kembali. Nah, pada bulan Juli itu perencanaan guru dan persetujuan atasan. Lanjut ke Agustus, persiapan observasi kelas. September, itu periode observasi kelas dan diskusi tindak lanjut. Oktober dan November, pelaksanaan tindak lanjut guru dengan pemantauan atasan. Desember, kita refleksi penilaian dan penentuan predikat kinerja guru. Untuk lebih jelasnya, kita langsung klik di kotak yang biru ini. Nah, di sini ada 5 tahapan. Di sini kita cek dimensi manajemen kelas ini sesuai dengan rapot pendidikan yang telah ada. Nanti dicek saja. Kalau misalkan kuning, kita bisa pilih untuk perbaikan. Kalau misalkan hijau, dia berarti sudah cukup. Kita bisa klik satu, misalkan kita pilih penerapan disiplin positif. Kita akan lanjut ke tahap kedua, yaitu ke pengembangan kompetensinya. Kita klik bagian bawah ini. Kemudian di sini kita akan memilih rencana hasil kerja apa saja yang akan kita lakukan pada satu semester ke depan. Nah, di sini tertulis bahwa berdasarkan Perdirjen GTK nomor 7607 yang sebelumnya tadi sudah kita tampilkan, ini ada 3 poin. Yang pertama, Anda diharapkan memiliki minimal 32 poin per semester untuk memenuhi ekspektasi atasan. Yang kedua, jika kurang, mohon diskusikan dengan atasan Anda. Jika lebih, ekspektasi atasan akan semakin lebih baik juga. Yang ketiga, pilihan rencana hasil kerja memiliki poin yang berbeda berdasarkan tingkat keterlibatan dan dampaknya. Di sini ada pilihannya ya Bapak Ibu, ada beberapa pilihannya. Kalau misalkan ingin dibaca terlebih dahulu, itu juga ada pada surat edarannya.
Ini di sini jelas dan lengkap. Kita akan buka sebentar. Nah, di sini ada 18 poin. Yang pertama itu poin pengembangan kompetensi judulnya. Itu ada nomor 1, kontribusi terhadap komunitas. Itu menggerak komunitas belajar dengan mengadakan minimal 3 kegiatan berbagi praktik baik. Ini poinnya 36. Ini waktunya selama 1 semester. Kemudian dilanjutkan nomor 2, 3, dan yang paling tinggi poinnya itu adalah 128. Ini bidangnya pendidikan, peserta program pelatihan dan pendidikan jangka pendek atau menengah pada bidang kepemimpinan dan bidang teknis yang relevan, seperti contohnya adalah pendidikan guru penggerak atau pelatihan manajerial kepala sekolah. Ini durasi kegiatannya 3-6 bulan. Jadi, bagi Bapak Ibu yang ikut guru penggerak itu nilainya 128 poin. Bisa nanti dibaca semuanya. Kita kembali lagi ke PMM ya Bapak Ibu. Nah, setelah kita pilih, ini saya kemarin sudah mencoba memilih, dan RHK yang pertama saya pilih meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai penyusun kumpulan konten unggulan yang dapat dibagikan kepada guru dan atau kepala sekolah lain. Ini 6 poin. Untuk satu kumpulan konten itu nilainya 6 poin. Nah, untuk bukti dukungnya itu adanya kumpulan konten unggulan yang terbit di PMM. Jadi langsung diupload di PMM. Target kuantitasnya atau banyaknya konten ini boleh pilihannya ada 1-6 kegiatan. Untuk satu kegiatan itu poinnya 6. Karena saya pilih 2, maka 6 dikali 2, 12 poin. Ini waktunya selama 1 semester. Misalkan Bapak Ibu akan memilih 3, boleh. Jadi di sini poinnya 6 dikali 3, 18. Seperti itu. Untuk selanjutnya saya pilih RHK yang kedua, yaitu meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai peserta pelatihan mandiri sesuai model kompetensi guru, kepala sekolah, dan atau pengawas sekolah. Ini satu kegiatannya jumlahnya 8 poin. Bukti dukung yang harus kita upload yaitu adalah sertifikat topik. Kalau misalkan kita mengikuti satu kegiatan, maka nilainya 8. Karena saya pilih 2 kegiatan, maka 8 dikali 2, 16 poin. Ini waktunya 1 semester. Tapi jika Bapak Ibu misalkan targetnya 1 semester itu 3 kegiatan, maka bisa kita klik 3 dan poinnya akan bertambah 24. Jika misalkan Bapak Ibu itu mau menambahkan RHK, bisa klik di sini tambah dan boleh pilih RHK yang akan dipilih untuk poin selanjutnya. Seperti itu. Kemudian kita cek bagian atas, total poinnya 42. Ini berarti sudah memenuhi karena minimal adalah 32 poin. Kita cek lagi ke poin yang kedua ini, jika kita lebih poinnya, maka ekspektasi atasan juga akan lebih, seperti itu ya. Tapi kalau misalkan untuk awal ini kita mau poinnya pas 32 juga bisa, nanti Bapak Ibu tinggal menjumlahkannya untuk pas 32. Kalau misalkan ini sudah diisi semua, kita lanjut klik kotak yang bagian ini ke tugas tambahan. Untuk tugas tambahan, rencana hasil kerjanya di sini juga kita bisa pilih tugas tambahan yang kita kerjakan itu apa. Di sini ada pilihannya. Tinggal Bapak Ibu sesuaikan dengan tugas tambahan Bapak Ibu yang ada pada satuan pendidikan masing-masing. Kemarin ini saya sudah pilih satu tugas tambahan, yaitu meningkatnya kinerja satuan pendidikan melalui pelaksanaan tugas tambahan sebagai pembina ekstrakurikuler. Bukti dukungnya yang harus disertakan yaitu laporan disertai surat keputusan atau surat tugas. Ini targetnya satu kegiatan untuk 1 semester. Kemudian untuk yang RHK kedua itu meningkatnya kinerja satuan pendidikan melalui pelaksanaan tugas tambahan sebagai guru piket. Ini juga sama, bukti dukungnya laporan disertai surat keputusan surat tugas.
kegiatannya satu kegiatan per semester. Untuk yang perlu kita perhatikan, di sini ada eh, di kalimat kata-kata pada kalimat awal ini ada kata-kata hanya untuk SMP, SMA, dan SMK. Berarti ini hanya untuk guru-guru yang disebutkan. Kalau misalkan kita adalah guru SD, maka pilih yang semua jenjang. Seperti itu. Kemudian, jika misalkan kita atau Bapak Ibu itu RH-nya akan ditambah, masih ada tugas tambahan yang lain, boleh ditambah di bagian ini. Jika misalkan kita cek, kalau bagian ini tidak ada minimal poinnya, jadi menyesuaikan tugas tambahan yang Bapak Ibu guru semua dapatkan di sekolah masing-masing. Selanjutnya kita lanjut ke perilaku kerja. Untuk indikator dan perwujudan perilaku, ini ada beberapa aspek. Itu yang pertama adalah berorientasi pelayanan. Bapak Ibu bisa pilih di sini yang akan Bapak Ibu lakukan. Ini ada 3 pilihan. Kemudian bawahnya juga ada lagi indikatornya sampai ada beberapa sikap yang harus diisi sampai 7 aspek. Jadi nanti bisa Bapak Ibu pilih dan sesuaikan. Ini juga sudah dijelaskan pada Perdikjen. Nah, di sini sudah dijelaskan juga secara lengkap. Ada misalkan pada aspek berorientasi pelayanan, itu indikatornya memahami kebutuhan peserta didik dan berusaha memenuhinya. Ini aspek ekspektasi khusus pimpinannya ada 4 dan sampai ke aspek yang ketujuh begitu juga ada beberapa poin, jadi nanti bisa sambil dibaca dan ditentukan kira-kira apa saja yang akan kita pilih. Kita lanjut ke PMM. Jika sudah, ini kemarin saya sudah membuatnya dan mengisinya. Jika sudah kita isi semua sampai aspek yang ketujuh, kita bisa klik ke rangkuman. Nah, pada rangkuman ini kita akan disajikan data yang telah kita isi tadi dari awal hingga akhir. Bisa kita cek satu persatu sampai pada bagian yang paling akhir. Jika sudah sesuai dengan yang kita pilih, maka kita bisa klik simpan draft. Nah, jika misalkan nanti Bapak Ibu ada yang perlu diperbaiki, kita bisa mengeditnya kembali dengan klik lanjutkan draft dan diedit bagian mana yang kira-kira perlu diperbaiki. Seperti itu Bapak Ibu guru semuanya. Untuk sharing hari ini saya rasa cukup. Terima kasih Bapak Ibu guru semua yang sudah menyaksikan. Jangan lupa mampir di video-video selanjutnya. Insya Allah akan ada informasi-informasi yang bermanfaat bagi kita dan anak-anak kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.